Makasih ya sudah klik video ini. Kali ini saya masih mau membahas gimana caranya supaya anak mau kita latih motorik halusnya, motorik kasarnya. Dan apa pentingnya nih Mams, kedua motorik ini. Jadi yang pertama nih Mams, saya bahas motorik halus. Motorik halus adalah gerakan otot-otot mata dan gerakan otot-otot tangan jari-jari. Sedangkan motorik kasar merupakan gerakan otot-otot kaki seperti melangkah, melompat, berlari, dan semacamnya. Apa pentingnya Mams kita melatih kedua motorik ini? Penting banget Mams, karena dua motorik ini, motorik kasar dan motorik halus, itu merupakan fondasi yang kuat supaya anak bisa beraktivitas, bermain, belajar, bersosialisasi. Dan kalau kita sering melatih kedua motorik ini, nanti akan berpengaruh saat anak belajar di sekolah, itu akan meningkatkan prestasi si anak. Misalkan begini Mams, saat di sekolah, saat anak belajar nih Mams, aktivitas mereka kebanyakan kan duduk. Jadi sebelum duduk itu anak berdiri, kemudian duduk. Nah, gerakan dari berdiri kemudian duduk itu merupakan gerakan otot-otot kaki, gerakan motorik kasar. Contoh lain nih Mams, saat anak menulis. Misalkan, saya ambil pulpen ini, anggap aja ini pensil. Saat anak memegang pensil ini, tangannya seperti ini, kemudian anak bisa menggambar, menulis, mencoret-coret, mewarnai, atau melakukan aktivitas apapun, tangannya bergerak, otot-otot tangannya bergerak, itu merupakan motorik halus. Dan saat anak melihat matanya bergerak, melihat tangannya bergerak, baik itu mencoret, menggambar, mewarnai, matanya otot-ototnya bergerak, itu merupakan motorik halus. Itulah sebabnya Mams, penting banget kita melatih motorik halus, melatih motorik kasar, itu benar-benar untuk perkembangan si anak. Dan saat anak bermain, belajar, bersosialisasi sama temannya, anak akan lebih mudah bergerak. Contoh gini Mams, saat anak bermain, misalkan main bola. Nah, main bola itu kan anak menendang. Kakinya bergerak, menendang bola, itu merupakan gerakan motorik kasar. Dan jika anak main bola basket atau melempar bola sama temannya, nah tangannya kan itu memegang bola, kemudian melempar, menepak, itu merupakan gerakan motorik halus. Dan manfaat lain nih Mams, kita melatih motorik si anak, kita mempersiapkan fisik anak. Untuk saat dia masuk ke dunia sekolah, anak lebih luasa bergerak, belajar dengan normal, sehingga semua pelajaran ilmu apapun dari gurunya, anak akan menerima dengan baik, otaknya dengan baik, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa menulis, bisa menggambar, kemudian bisa duduk dengan baik, seperti itu Mams ya. Oke Mams, sekarang saya akan kasih beberapa tips, contoh latihan motorik halus dan latihan motorik kasar yang dilakukan di rumah dengan alat sederhana dan nggak perlu teknik yang ribet-ribet. Itu benar-benar mudah untuk dilakukan dan ditiru sama si anak. Nah, contoh yang pertama nih Mams adalah melakukan gerakan tangan, melipat tangan, berhitung dengan tangan, atau mengenalkan nama-nama jari tangan. Contoh ini Mams, kita kenalkan si anak. Nak, mana jempol, mana telunjuk, mana jari tengah, jari manis, kelingking. Kemudian Mams ajarkan anak untuk melipat tangannya. Coba kalau misalnya satu gimana, angka satu, A1 gini tangannya, jarinya seperti ini, angka satu. Angka dua gimana, kalau dua jari seperti ini. Dulu nih Mams, saat saya mengajarkan anak saya untuk melipat jari mereka, menggerakkan tangan mereka, itu mereka masih kaku, karena mungkin otot-ototnya juga belum terlatih. Jadi saya ajarkan pelan-pelan, berulang kali. Kakak, dedek, coba jarinya angka satu seperti apa, angka dua seperti apa. Awalnya memang susah Mams, mereka belum bisa mengikuti, karena ya seperti saya bilang, otot-otot mereka masih kaku. Mams ajari anak untuk melipat tangannya, baik angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Itu tangan anak bergerak, otot-otot tangannya bergerak. Angka 1, angka 2, 3, angka 4 gimana? Angka 5. Gimana ya? 5, iya. 6 mana 6? Sama tanggal 5 ya sayang? Sama tanggal 5-nya. Jadi iya, 6, 7. Dan saat anak melipat tangan nih Mams, mata anak bergerak melihat, oh tangan, berarti tangannya kalau angka 1 seperti ini jarinya, angka 2 seperti ini. Otot-otot matanya bergerak melihat gerakan tangannya, matanya fokus dan tangannya juga fokus. Itu merupakan latihan motorik halus yang sangat sederhana ya Mams. Nah yang kedua nih Mams, contoh latihan motorik halus yaitu ajarkan anak untuk melipat pakaiannya, baik itu baju, celana, dan melipat lap. Nah contohnya di video berikut ini Mams. Ayo gimana coba lipat baju. Nah, Celananya belum? Nah, udah. Coba celananya mana? nah, ini kalah ya, jangan. Lapnya Jadi di sini 5. segi 5.
Ayo lap, coba kakak lap. Dilipat. Nah, dengan latihan melipat ini, Mams, otot-otot anak bergerak, kemudian matanya juga fokus, otot-otot matanya juga terlatih bergerak, seperti itu, Mams. Nah, selanjutnya, Mams, melatih anak menggunakan alat kebersihan, pel, sapu, ataupun pengki. Misalkan nih, Mams, si anak memegang sapu, si anak menggerakkan sapu tersebut menggunakan kekuatan tangannya, melatih motorik tangannya, melatih fokus matanya bergerak, melatih otot-otot matanya. Dan saat anak memegang alat pelnya, meskipun gerakannya masih acak, masih random, nggak apa, Mams. Anak melatih dirinya sendiri untuk menggerakkan tangan mereka, untuk bergerak kakinya, itu juga melatih motorik kasar mereka. Nah, contoh lainnya, Mams, adalah menggunakan media air. Jadi kalau misalkan Mams di rumah punya tanaman, pohon, ajak anak untuk memegang selang dan menyiram pohon. Dari aktivitas ini, saat anak memegang selang, dia menggenggam menggunakan kekuatan tangannya bergerak ke kanan ke kiri untuk menyiram pohon, itu udah melatih otot-otot tangan, matanya bergerak, mengikuti gerakan tangan, dan anak matanya juga ngelihat air yang keluar dari selang. Oke, Mams, contoh selanjutnya adalah memindahkan bantal dari suatu ruangan ke ruangan lain. Nah, sekarang Mami minta tolong benahin. Benahinnya gimana, Nak? Minta tolong dirapikan. Disusun yang rapi. Nah, ini aktivitas yang kadang-kadang saya perintahkan ke anak saya untuk memindahkan atau mengambil bantal dari satu kamar ke kamar yang lain. Jadi daripada mereka bengong, gak ada aktivitas, jadinya udah saya melatih gerakan mereka, melatih tangan mereka nih untuk mengangkat bantal, kakinya melangkah, bergerak. Kadang-kadang mereka lomba, berebutan, lari. Itu juga melatih otot-otot kaki mereka, melatih motorik kasar mereka, dan melatih motorik halus mereka dengan menggenggam dan matanya juga fokus. Nah, selanjutnya, Mams, melatih anak dengan menggunakan karet gelang. Mams bisa gunakan karet gelang yang berwarna apa aja. Biasanya kalau misalkan karet gelang itu kan warnanya ada yang coklat, ada yang hijau, pokoknya warna apa aja, terserah, Mams. Jadi latih si anak untuk memegang tali tersebut, meregangkan karet tersebut, dan memasukkannya ke dalam wadah, atau seperti contoh di video saya ini, Mam, saya melatih anak saya untuk meregangkan atau melebarkan karet tersebut, memasukkan karet berwarna-warni tersebut ke dalam kepala botol. Warna merah nih, merah muda. Mana merah muda? Nih. Iya. Kakak warna apa itu, Nak? Orange. Orange. Dicampur. Dengan latihan ini, Mams, anak saya melatih otot tangannya bergerak, mengambil karet tersebut dengan kekuatan tangan, juga bisa meregangkan atau melebarkan karet, kemudian memasukkan karet tersebut ke dalam kepala botol. Itu mata anak saya benar-benar fokus, dia melihat gerakan tangannya, matanya bergerak juga, melatih motorik halus mereka, melatih ketelitian, melatih kesabaran mereka juga. Oke, Mams, selanjutnya untuk melatih motorik halus anak, yaitu melatih anak untuk membersihkan, merapikan mainannya. Itu belum robotnya, buayanya. Jadi saat anak merapikan mainannya, anak akan fokus matanya melihat mainan yang akan dimasukkan ke dalam wadah, tangannya mengambil mainan tersebut, udah diambil mainannya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, tangannya bergerak, otot tangannya bergerak, dan matanya juga fokus melihat mainannya ditaruh ke dalam wadah. Seperti di, Mams, ya. Oke, Mams, contoh lainnya, kita melatih anak untuk menempel sesuatu, baik itu menempel stiker ataupun menempel magnet kulkas. Nah, di video sebelumnya nih, Mams, saya sudah kasih contoh gimana caranya anak saya menempelkan magnet kulkas, kemudian menempelkan stiker. Nah, jadi dengan latihan menempel ini, Mams, otot-otot tangan bergerak, tangannya memegang, mengambil stiker ataupun menempel magnet kulkas, kemudian ditempel, matanya juga bergerak, matanya fokus. Nah, latihan berikutnya nih, Mams, yaitu mengajarkan anak untuk makan sendiri, memegang sendok, ataupun memegang gelas saat minum. Di video sebelumnya saya sudah mengajarkan anak saya gimana caranya supaya anak saya bisa makan sendiri, yaitu saya sering-sering makan di samping mereka, kemudian
dengan secara alami anak saya itu jadi mau ikutan, wah mamanya makan sendiri. Akhirnya mereka tuh kalau setiap saya mau suapin mereka menolak. Jadi saya mau suapin ke mulut mereka, sendoknya diambil sama mereka. Jadi mereka melatih diri mereka sendiri memegang sendok, melatih otot-otot tangannya bergerak, terus melatih otot-otot matanya bergerak melihat tangannya memasukkan nasi atau makanan ke mulutnya. Itu merupakan gerakan motorik halus. Nah, saat minum nih mams, si anak menggerakkan matanya, menggerakkan otot-otot matanya melihat gelas, kemudian tangannya menggenggam gelas tersebut, menarik, kemudian mengangkat. Otot-otot tangan juga bergerak, menempelkan gelas tersebut ke mulutnya, memasukkan air. Itu juga koordinasi antara gerakan otot tangan dan gerakan otot-otot mata. Oke mams, segitu dulu videonya. Semoga mams bisa tiru dan si anak bisa mengikuti latihan motorik halus seperti ini. Atau mams bisa ciptakan permainan apapun, latihan apapun. Yang penting otot tangan anak bergerak, matanya bergerak, kakinya bergerak,